di channel Kakak Andar 42. Saya Saiful Aswad, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan cara efektif untuk menjaga stabilitas penjualan terhadap bisnis yang kita jalankan di tengah wabah COVID-19. Berdasarkan Harvard Business Review yang dituliskan oleh Paul A. Argandi tentang 5 langkah cara berkomunikasi bisnis di tengah corona dalam bekerja. Ini adalah panduan bagi para pengusaha dalam menghadapi sebagai cara untuk menjalankan bisnisnya untuk berkomunikasi dan karyawan, klien sampai dengan investor. Yang pertama, buatlah komunikasi yang terpusat. Untuk melakukan komunikasi tim pusat secara efektif yaitu A. Berkomunikasi secara berstruktur dan menerima informasi secara bertahap untuk menantau situasi dan keadaan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan karyawan. Yang B. Menerima saran atau ide bisnis yang didapat secara terbuka dan memberikan tanggapan informasi yang didapat. Yang ke C. Membuat kesimpulan dengan membuat hasil informasi secara ringkas dan setiap hasil kegiatan dari komunikasi yang diterima. Yang kedua, komunikasi bisnis dengan karyawan di tengah wabah COVID-19. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan karyawan dilakukan sebagai berikut. Bagian A, memberikan informasi kepada tim pusat berbagai keadaan yang dialami dalam melakukan suasana pekerjaan yang didapat seperti di perjalanan atau bekerja di rumah. Bagian B, memberikan informasi secara tepat waktu dan tidak terlambat, memberikan hasil informasi atau pemikiran tentang hal yang baru. Yang ketiga, berkomunikasi secara teratur dengan klien. Diharapkan perusahaan lebih memperhatikan pelanggaran yang harus dilakukan sebagai berikut. Bagian A, fokus pada kepentingan pelanggan. Bagian B, memberikan bantuan bila sangat dibutuhkan. Bagian C, memberikan perhatian yang lebih kepada pelanggan dan menahan penawaran terkait perjualan yang ditawarkan. Yang keempat, memberikan kepercayaan terhadap pemegang saham. Dalam menangani investor, untuk memberikan kepercayaan yaitu sebagai berikut. Bagian A, bersikap secara terbuka, tidak ada yang dirahasiakan dan dapat menyanggupi kewajiban hutang jangka pendek. Bagian B, menjelaskan setiap kendala atau masalah krisis perusahaan yang dialami untuk memperkuat investor dalam waktu yang cukup lama. Bagian C, melakukan komunikasi secara tepat dalam berbagai hal masalah yang diterima untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, bersikap proaktif untuk tim. Untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan tim, sebaiknya dilakukan sebagai berikut. Yang bagian A, bersikap lebih peduli dan menggunakan bagi tim untuk memberikan pembersih, hand sanitizer, ataupun makanan yang sehat dan bergizi untuk rekan kerja lainnya. Bagian B, memberikan informasi yang diterima dari setiap media dalam memberikan saran untuk kenyamanan bagi rekan kerja dan meningkatkan penilaian untuk tim. Bagian C, menerima informasi dan pemikiran secara terbuka tentang yang terjadi di dalam perusahaan dan tidak membocorkan informasi di luar perusahaan.